Amat malam duhai Sahidin, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang dihina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Manusia lebih pintar daripada Tuhan, padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Maka carilah Allah. Kalau Allah didapat, dunia akhirat kita dapatkan. Maka yang pertama, carilah Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, Kau yang kutuju. Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menuju Allah itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Bapak-bapak kalau menuju Allah itu yang perlu dipersiapkan apa? Yang pertama, kita harus tahu alamatnya di mana. Di mana alamat Allah itu? Jangan sampai kesasar. Sebab ada ustaz-ustaz sebahagiannya yang saya dengar di Lampung, Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kebayang oleh saya kayak Mahadewa, duduk di kursi pakai tongkat. Jam 2 malam baru turun ke bumi. Ini kan ceritanya ada jamaah kita. Dia cerita ke saya, ada buku bagus Buya katanya. Judulnya apa? Di mana Allah? Anak judulnya, setelah Anda membaca buku ini, Anda akan tahu Allah itu ada di mana. Terus, sudah kamu baca? Sudah Buya. Apa kesimpulannya? Rupanya, katanya Allah itu duduk di kursi di atas langit yang ketujuh. Jadi kalau jam 2 malam baru turun ke bumi. Saya bilang, bakar aja bukunya. Loh, kenapa Bu ya? Syirik? Kok syirik Bu ya? Syirik lah, saya bilang. Bertentangan dengan banyak ayat.
Kalau dinisbahkan Allah duduk di atas kursi, sama dengan makhluk. Kalau dikatakan di langit yang ketujuh, bertempat. Sedangkan Allah tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Kenapa? Belum jadi bumi dan langit, belum ada awal akhir, Allah sudah ada. Bagaimana kita katakan nongkrong di langit yang ketujuh? Satu. Yang kedua, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang menyerupainya dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang kafa'ah, tidak ada yang sama menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. 2 ayat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Nah, kalau kita yakin dengan pertama tadi bertentangan dengan ayat-ayat ini, makanya saya bilang bakar aja bukunya, jangan diikuti. Nah, saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, kita ikhwan TKN tentu harus paham dulu. Ya. Artinya ketika kita menuju ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang petunjuk. Bukan Allah itu berada dalam satu tempat lalu kita berduyun-duyun menuju ke sana, tentu tidak seperti itu. So Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tetapi yang terjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, pulangnya kepada Allah. Nah, bagaimana pemahaman datang dari Allah pulang ke Allah? Asalnya dari Allah pulang kepada Allah. Ini air. Ini air bisa diminum. Nggak percaya kita coba, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kan? Bisa diminum. Masuk kulkas jadi es batu. Bisa diminum nggak? Nggak bisa. Kembali ke asal. Jadi air lagi. Nah, ini namanya es batu tadi kembali ke asal. Asal air kembali jadi air. Pahami aja itu. Saya nggak usah teruskan lagi. Ya, itu yang jelas ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, alamat yang kita tuju itu Allah, bukan yang lain. Ilahi anta maksudi. Itu yang pertama. Tahu kita di mana Allah. Ya. Jadi sebenarnya tidak pas kalau dikatakan ditanyakan di mana Allah, tapi kita perlu mengetahui tentang adanya Allah. Man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharuhu batil. Siapa orang memandang sesuatu dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia saja. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun Anda menghadap, di situ wajah Allah. Jadi jelas Bapak Ibu yang saya hormati, alamat yang akan kita tuju, kita kembali kepada Allah. Tapi untuk memahami bagaimana keyakinan kita kepada Allah, itu perlu kajian. La ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Mana tauhidnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa namanya? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Sudahkah kita bersyahadat? Itu kan 2 kalimat syahadat itu. Maka saya bilang, kalau orang non muslim berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu luar biasa. Luar biasa, berbalik 180 derajat. Yang tadinya penuh dosa, begitu ikrar 2 kalimat syahadat, dia muslim, hapus semua dosanya.
mulai dari nol lagi. Sebaliknya orang Islam dari kecil dia beragama Islam, umur 70 tahun keluar dari Islam jadi kafir, hapus semua pahalanya, semua kebaikannya hapus, mulai nol lagi dia kafirnya, dia dosanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, asyhadu alla ilaha illallah, dua kalimat syahadat. Jadi kalau orang non muslim berikrar dengan dua kalimat syahadat ini luar biasa, dari kafir menjadi muslim. Tapi kalau kita orang Islam dari kecil sudah Islam sampai tua sudah Islam, hanya hafal dua kalimat syahadat, saya kira tidak luar biasa, Pak. Enggak luar biasa, enggak. Kenapa? Jangankan orang tua, Pak, anak TK udah hafal. Jangankan manusia, burung beo hafal, Pak. Burung beo udah hafal. Saya buka di YouTube itu. Burung beo hafal betul dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita hanya sekedar hafal dua kalimat syahadat itu tidak terlalu istimewa. Karena kita memang sudah beragama Islam. Nah kalau begitu bagaimana? Paling tidak 5 tahapan. Nah ini kita cari Bapak Ibu, mumpung ada waktu ya, silakan kita cari kemana saja, di mana saja, kepada siapa saja ya, kepada siapa saja kita belajar. Makanya maklumat pemarsahabah ya kan, Qaddasallahu sirrul aziz itu kalau nggak salah nomor 134, kepada seluruh ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Nah ini maklumat ini Pak. Jadi kita disuruh untuk mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Ini kan arkanuddin ya, fikih, tauhid, tasawuf. Jadi Islam, iman dan ihsan. Islam itu ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu syariat, itu fikih ya. Iman itu ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu akidah, lebih spesifik disebut dengan ilmu hakikat. Ihsan itu ditarik dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini dibagi dua, ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam itu 4, syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Itu pecahan daripada iman, Islam dan ihsan tadi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kita harus tahu cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini kadang-kadang kalau saya menghadiri acara akad nikah, kadang-kadang prihatin Pak, yang mau nikah sampai 2-3 kali bahkan 4 kali diulang-ulang, bertunggang bisa-bisa mengucap saja itu, baru mengucap dua kalimat syahadat. Itu satu. Ibarat orang baru akan masuk Islam, dia berikrar dulu dua kalimat syahadat, dia belajar cara mengucapkannya. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Ilmunya ilmu syariat, ini ilmu fikih. Nah, yang kedua kita belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat, la ilaha illallah tutup Muhammad Rasulullah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sayyiduna kan tambahan, intinya kan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu belajar cara mengamalkan ilmu tarekat. Yang ketiga, belajar memahami isi. Apa sih isinya dua kalimat syahadat? Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Yang namanya alih bahasa boleh saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting ngerti. Itu baru alih bahasa. Isinya mana? Ini kan dua kalimat syahadat, isinya mana? Enak, untuk mencari isi ilmunya ilmu tauhid, ilmu akidah. Ilmu tauhid ini mengkaji diri.
Sebab Allah itu tidak bisa dipikirkan secara akal, nggak kejangkau. Ya dah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Ciptaan Allah mana? Banyak. Ada bumi, langit, bulan, bintang, segala macam. Kalau itu kita pikir, nggak cukup waktu, Pak. Dan otak kita juga nggak mampu. Maka para ulama tasawuf membaginya kepada dua. Ada alam kabir, ada alam saghir. Alam kabir, alam terkembang. Alam saghir, diri kita manusia. Jadi diri kita manusia ini miniatur alam kabir. Nah, apa yang ada di alam kabir ada di sini. Bicara langit ada di diri kita, bumi ada di diri kita, bulan, bintang, matahari ada, laut, sungai ada, tumbuh-tumbuhan banyak ada. Ini diri kita semua. Nah, jadi untuk mengenal Allah, kenallah diri. Maka timbullah istilah orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabau. Siapa orang mengenal diri, kenallah dia sama Tuhannya. Nah, ilmunya ini ilmu akidah, ini mencari isi. Mana isi dua kalimat syahadat? Kajilah diri. Yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan syahadat tauhid? Kapan syahadat Rasul? Ini harus tahu posisi. Nah, baru yang kelima, kita ini ilmunya apa? Ini ilmu hakikat. Ya, memahami posisi itu ilmu hakikat. Baru yang kelima, kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Bagaimana cara memakainya? Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditumpang. Itu dua kalimat syahadat. Gimana cara makainya? Ini ilmunya ilmu ma'rifat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu ya. Maka saya bilang tadi, tarekat bukan tujuan, tetapi sarana menuju Allah. Yang kita tuju Allah. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kita terjebak, ya, terjebak di hal-hal yang lain begitu. Jadi tujuan kita nggak nyampai. Orang bertarekat ini kan ibarat orang berjalan menuju Allah. Ya, kan begitu. Bapak-bapak tadi dari rumah ke sini, taruhlah berjalan, entahlah berjalan kaki ataukah pakai mobil, entah kalau motor, tapi intinya berjalan. Ya, kan? Nah, ketika bapak berjalan dari rumah ke sini, kan ada kiri, ada kanan. Ada kiri, ada kanan. Di kiri kanan ini banyak terlihat. Yang terlihat ini namanya pemandangan. Ada pemandangan yang indah. Ada orang lagi orkes, nyanyinya merdu, wah indah sekali. Ada taman-taman yang indah. Ya, ini pemandangan yang indah. Tapi kadang-kadang ketemu juga pemandangan yang jelek, becek sekali, ada orang tabrakan, waduh, pemandangan nggak enak sekali. Nah, ini pemandangan. Jangan kita terhambat oleh pemandangan. Ingat tujuan kita mau ke Al-Mubarak di Rawamangun. Nah, kan sehingga sampai nggak terpengaruh dengan pemandangan. Entah orang lagi orkes, entah ada yang tabrakan, entah jalannya becek, entah berkilo-kilo, entah jalannya lagi di semen, terserahlah. Yang penting sampai. Nah, begitu kita menuju Allah. Kadang-kadang kita melihat ada pemandangan, sudah belajar zikir kita, la ilaha illallah. Tiap manakib kita datang, khataman rajin. Dagang laris, alhamdulillah. Jabatan naik, alhamdulillah. Kawan banyak, syukur. Ini pemandangan indah. Jangan terhambat dengan itu. Ada sudah belajar zikir, ada orang sakit minta obat, minta air, kita bacakan tawasul ke pengasahabah, diminum sembuh. Itu pemandangan. Jangan dulu sombong. Itu pemandangan saja. Tapi ada juga sudah belajar zikir, la ilallah, khataman tiap waktu, malah bangkrut dagangannya, usahanya enggak lancar.
Ini pemandangan yang jelek. Jangan terhambat dengan pemandangan. Entahlah pemandangan bagus, entah pemandangan yang tidak bagus, itu sekedar pemandangan. Tujuan kita ke sana, jangan terhambat. Terus. Entah orang benci, entah orang senang, enggak peduli. Itu hanya pemandangan saja dan di perjalanan. Ya, yang kita tuju Allah. Ini banyak yang terhambat oleh pemandangan, Pak. Kenapa nggak datang-datang lagi menakib, Pak? Waduh, Pak, ongkos saja susah. Dapat terhambat dengan pemandangan. Ada lagi dulu, ya ada teman di sana. Buya katanya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya dapat kendaraan. Kalau saya dapat kendaraan, insya Allah lebih rajin khatamannya, lebih rajin menakibnya. Karena selama ini kan saya nggak datang karena nggak ada kendaraan. Ya kita doakan bersama, mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Benar saja, sebulan kemudian dapat motor. Karena dia pengawas, dapat pembagian motor dari pemerintah. Nah kan dapat kendaraan jadinya. Tunggu sebulan nggak datang. Bulan kedua enggak datang. Bulan ketiga enggak datang juga. Nah, sebelum ketemu saya tegur, Pak, motornya Pak sudah ada, kok enggak datang menakib? Waduh Pak, bingung saya katanya. Kenapa Pak? Saya di ultimatum sama istri saya. Kamu pilih zikir apa pilih saya? Astagfirullahaladzim. Kata istri saya, katanya kamu pilih zikir apa pilih saya, katanya. Jadi daripada ribut keluarga, katanya lebih baik saya nggak usah khataman dulu Pak, katanya. Akhirnya keluar Pak, nggak zikir-zikir lagi dia, nggak khatam-khataman lagi. Nah ini baru pemandangan, udah terhambat. Kata. Nah jangan sampai kita terhambat oleh pemandangan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi kita harus tahu alamat kemana. Jangan kita terhambat oleh pemandangan tadi. So kadang-kadang saya ulangi lagi, kadang-kadang kita terhambat. Dulu Pak, belum ada wakil talqin di Lampung, ya. Kalau datang wakil talqin dari Suryalaya, rebutan mengajak ke rumah Pak, minta berkah. Begitu ada wakil talqin di Lampung, nggak ada yang ngajak lagi. Dulu rebutan dulu. Asal wakil talqin datang, ada rebutan. Ayo ke rumah Pak Kiai katanya. Ya, minta berkahnya. Abang nunjuk saya wakil talqin di Lampung, nggak ada yang ngajak ke rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, ya, setelah kita tahu alamat, apa yang harus kita ketahui? Rute jalan. Rute jalannya. Ya, alamat sudah jelas kemana? Allah yang dituju. Nah untuk ke sana itu gimana caranya? Rute jalannya. Saya dulu Pak, waktu pertama kali ke sini, waduh nanya-nanya terus Pak. Karena nggak pakai mursid. Mursidnya Pak Andika, jauh pula. Ya. Jadi mursid kan pembimbing, nggak ada yang membimbing saya. Ya, untuk datang ke masjid ini maksud saya. Alhamdulillah tadi sama kakak saya, ya kakak memang tinggal di Jati Asih gitu ya. Kemarin saya terbang sama Umi dari Lampung jam 6, nyampai di Jati Asih itu jam 8 ya. Makanya tadi diantar sama kakak ke sini. Nah karena dia memang sudah ngerti, lancar aja jalannya, nggak nanya-nanya lagi enggak. Nah ini perlunya mursyid itu ya. Jadi kalau orang belajar nggak perlu mursyid itu bohong ya. Jangankan menuju Allah, mau ke Rawamangun aja, karena nggak ada yang menunjuk jalan, bingung Pak, di mana? Ya, tapi dengan saya sama kakak tadi, dia sudah tahu alamatnya di sini, nggak nanya-nanya lagi, langsung ke mobil masuk. Begitu mau masuk, cor rupanya jalan, nggak bisa masuk. Akhirnya parkirlah di depan rumah sakit. Alhamdulillah bisa jalan kaki. Jadi ini penting, makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, wajib bagi orang yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru mursyid yang dapat membimbingnya. Wajib. Kenapa wajib? Kembali ke Allah itu wajib. Ditengarai tidak bisa sampai kepada Allah tanpa seorang pembimbing.
Kaidah usul fikih, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, ditengarai tidak bisa sampai kecuali pakai musid, maka mencari musid hukumnya wajib juga. Nah, jadi setelah kita tahu alamat, apalagi yang harus kita tahu? Rute jalan. Nah, sudah tahu belum rute jalan untuk kembali ke Allah, Pak? Nah, mana rute jalan? Nah, rute jalan itu ada 4. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ini saya sebut rute jalan. Mana jalan syariat, mana jalan torekat, mana jalan hakikat, mana jalan ma'rifat. Ini rute jalan. Syariat jalan, torekat jalan, hakikat jalan, ma'rifat jalan. Jangan berhenti di jalan, ya. Kalau berhenti di jalan, mati siapa yang ngubur? Maka kalau kita ibaratkan pakai mobil, Pak, ya kan? Kita jalan aja, jangan sampai jalan terus, cepat-cepat cari terminal supaya bisa parkir, Pak. Ketemu terminal aja belum, bagaimana mau parkir? Jalan aja, belum ketemu terminal, bensin habis, dek. Nah, bahaya. Cepat-cepat cari terminal. Kalau sudah ketemu terminal, parkirlah di situ. Nah, parkir wukuf. Nah, wukuf itu parkir, Pak. Wukuf di mana? Di Arafah. Apa? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Nah, itu wukuf di Arafah itu. Nah. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah.